Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video kali ini diperuntukkan untuk mata kuliah Literasi Digital dengan dosen pengampu Bapak Zulhafiz SPD MPD dengan materi mengenai teks cerita ulang. Bersama saya Afdea Dila Kaswira dengan NIM 2005111636. Semoga dengan menonton video ini, teman-teman dapat memahami dengan baik tentang teks cerita ulang. Teks cerita ulang atau bisa juga disebut rekon adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian atau kegiatan yang telah dilakukan dan dialami. Sedangkan pengertian secara lengkap teks cerita ulang adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman masa lalu secara kronologis dengan tujuan memberi informasi atau menghibur pembaca, atau bisa jadi keduanya. Jenis teks cerita ulang. Teks cerita ulang atau rekon terbagi menjadi 3 jenis, yaitu rekon faktual atau informasional, rekon imajinatif, dan rekon pribadi atau biografi. Yang pertama, ada teks cerita ulang pribadi atau rekon biografi, yaitu teks yang berisi peristiwa masa lalu dan penulisnya terlibat secara langsung. Dan yang kedua, teks cerita ulang faktual atau rekon faktual, yaitu teks yang dasar penceritaannya berupa peristiwa yang benar-benar terjadi, pengalaman nyata pada masa lalu yang dapat dihidupkan kembali. Contohnya cerita ulang sejarah dan teks cerita ulang biografi. Dan yang ketiga, teks cerita imajinatif atau rekon imajinatif, yaitu cerita yang memuat peristiwa masa lalu lebih detail dengan imajinasi-imajinasi. Lanjut di struktur teks cerita ulang. Struktur teks adalah bagian-bagian terpisah yang membangun sebuah teks hingga menjadi sebuah teks yang utuh. Adapun struktur teks pada teks cerita ulang sangat ditentukan oleh jenis teks cerita ulang itu sendiri. Struktur teks cerita ulang secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi, yang merupakan pembuka isi atau dalam teks cerita yang secara kita masukkan pengenalan tokoh secara umum, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan tokoh yang diangkat. Dan yang kedua, peristiwa dan masalah, yakni memperlihatkan berbagai pengalaman sang tokoh, baik peristiwa yang mengesankan maupun persoalan yang dihadapinya. Dan yang ketiga, reorientasi adalah pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Reorientasi merupakan tahapan yang bersifat pilihan, artinya boleh saja bagian ini tidak disajikan oleh penulis. Kaidah kebahasaan teks cerita ulang. Kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan mendasar yang menjadi standar untuk dipakai dalam pemahaman bahasa atau bagaimana ketentuan mengatur tata cara berbahasa yang baik secara lisan maupun tulisan. Di dalam teks cerita ulang, ada kaidah kebahasaan khusus yang dapat memperkuat karakteristik teks cerita ulang tersebut, sehingga mudah sekali dibedakan dengan teks-teks lainnya. Kaidah kebahasaan teks cerita ulang diantaranya, yang pertama menunjukkan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, menggunakan verba tingkah laku atau sikap yang benar-benar dilakukan. Yang ketiga, menggunakan keterangan waktu lampau. Dan yang keempat, menggunakan kata yang menunjukkan tempat dan waktu spesifik. Baiklah, ini dia salah satu contoh dari teks cerita ulang dengan jenis biografi. Di sini penulis menceritakan tentang Bapak Insinyur Soekarno. Dapat kita lihat di paragraf pertamanya terdapat struktur orientasi. Di paragraf kedua sampai dengan paragraf 10 itu merupakan urutan peristiwa, dan di paragraf terakhir merupakan struktur dari reorientasi. Baiklah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai teks cerita ulang. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.